Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik teman-teman. Untuk siang hari ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman. Selagi menunggu sore ya. Ini saya lagi ditemenin sama dua PAUD ya. Ini PAUD hasil kebun sendiri, yaitu ada Bio Aqua PF dengan Aqua PF Split Bio ya teman-teman. Ini alhamdulillah umur udah hampir 1 bulanan lebih ya teman-teman. Ini kondisinya udah seperti ini. Ini sedang belajar mecah millet ya teman-teman. Ini alhamdulillah udah bisa jalan, udah mulai kepak-kepak sayap nih sekarang di sini gitu ya. Ini udah lumayan besar ya teman-teman, alhamdulillah. Gak ada kendala apapun. Semoga sehat selalu yang dua PAUD ini ya. Oke teman-teman, saya ada sedikit cerita menarik dari salah satu teman kita yang ada di Jawa Tengah teman-teman. Kemarin sempat ya hubungi saya gitu, beliau ngobrol-ngobrol masalah harga LB sekarang gitu ya. Dan ternyata harga LB sekarang katanya udah lumayan naik banget ya, katanya yang dulunya cuman kisaran 50.000, sekarang paling murah itu 120.000 sampai 100.000 katanya. 100.000 itu udah batas paling murah katanya sekarang di daerah sana. Nah terus beliau sedikit bercerita tentang ternakan LB sekarang sedang naik daun katanya, sedang ramai lagi alhamdulillah katanya. Dan sekarang beliau lagi semangat lagi katanya. Dan sampai orang tuanya pun sampai teman-teman membandingkan katanya, ternak LB katanya sekarang kok lebih untung atau lebih cepat dibandingkan ternak kambing katanya atau domba katanya. Jadi kayak setara satu ekor LB bisa kebeli 1 ekor kambing katanya. Kok bisa, kata orang tuanya. Ya itu mungkin tergantung jenisnya mungkin ya. Kalau misalkan si jenisnya itu udah seperti ini contohnya ya, Biola Aqua PF, terus ada kayak model ya udah main YF gitu ya, bisa saja ya. Karena saya tuh ekor YF aja sekarang Biola YF di kisaran 3,5 juta. Itu udah paling murah teman-teman. Nah itu kan kalau dibandingkan dengan 1 ekor kambing ya, paling murah itu kan banter-banter ya 1 juta anggap ya, itu udah kebeli 3 ekor mungkin ya. Nah jadi itu ada salah satu cerita ya menurut saya menarik dan lucu gitu ya, karena orang tuanya sampai membandingkan dengan ternak kambingnya katanya gitu. Jadi bisa dibilang katanya kok ternak LB lumayan juga ya katanya, nggak perlu ngarit, terus pakannya juga irit. Dari segi harga lumayan katanya, sekarang kok bisa sampai menyamai kayak kambing mbah katanya gitu ya. Gitulah teman-teman, kalau sinyalkan ternak LB-nya yang ya warnanya udah atau jenis-jenisnya yang udah lumayan menengah ke atas ya, nggak menutup kemungkinan gitu ya 1 ekor sapi pun kayaknya bisa gitu ya, kalau kita cetaknya ya setelan YF Dunvalau gitu ya. Dan kalau misalkan YF Dunvalau kan itu udah di atasnya 2 digit lah gitu ya biasanya gitu. Ya gitu lah teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan ternak LB itu sebenarnya emang kita ada masanya gitu ya, ada naik turunnya gitu ya. Cuman selama kitanya telaten, rajin, terus misalkan nggak patah semangat gitu ya, ya sebenarnya semua ternak apapun juga prospek aja gitu ya. Mau itu ternak kambing, terus misalkan ayam ataupun bebek dan hal lainnya gitu ya, semuanya prospek asal kitanya menekuninya dengan baik dan ulet lah gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada ya saling membandingkan lah gitu. Cuman emang kalau dari segi hasil, kalau misalkan mau dibandingkan ya itu bisa dilihat aja sekarang gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan namanya kambing gitu ya,
dengan harga misalkan 3 juta atau 2 juta kan, itu kita perlu ngarit misalkan keluar, atau misalkan perawatannya harus perlu kandang yang lebih besar dan penempatan yang lebih baik gitu ya, karena kan menimbulkan lumayan aroma bau dari si kotorannya gitu ya kalau kambing. Ya kalau misalkan dibanding LB ya mungkin LB kan lebih simple gitu ya, kandangnya juga cukup misalkan ya 2 meter kali 1 meter juga udah cukup gitu ya, pakai kandang soliter gitu ya. Dan kayak model perawatan juga ya sangat-sangat mudah gitu ya, nggak perlu lahan yang terlalu besar, terus misalkan pakannya juga irit gitu ya, 50.000 juga udah cukup. Nah jadi ya kalau misalkan dibandingkan ke sana ya worth it lah gitu. Nah terus gini teman-teman, yang namanya misalkan kita mau ternak apapun itu kan yang paling penting itu kita harus benar-benar tahu gitu ya ilmunya, terus kayak model kesabarannya juga gitu ya, karena nggak semua di dalam fase menguntungkan terus gitu ya, kadang ada di fase si ternaknya itu macet, terus ada yang sakit, ada yang kabur gitu ya. Nah itu juga harus jadi bukan jadi sebuah penghalang gitu ya, itu memang jadi sebuah pengalaman dan pembelajaran lah untuk kita. Mau di ternak apapun pasti ada cobaannya lah intinya gitu. Yang penting kitanya rajin, telaten, terus harus sabar gitu ya. Nah insya Allah nanti menghasilkan yang baik juga lah gitu. Itu adalah sedikit segelintir gitu ya, kalau misalkan kita cerita-cerita membanding-bandingkan gitu ya antara ternak LB dengan ternak kambing katanya. Itu salah satu cerita yang ya menurut saya menarik lah dari teman kita gitu ya yang di sana gitu. Jadi sebenarnya ya itu balik lagi kalau persepsinya kita masing-masing gitu ya teman-teman. Ini cuma membandingkan gitu ya. Ini mohon maaf ya, bukan membanding-bandingkan secara untung atau rugi gitu ya. Ini cuma buat ya ngebahas lah gitu ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ternak kambing atau LB ya sekarang mungkin kalau menurut saya gitu ya, kalau misalkan kambing pun ya pasti ada kelasnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan kambingnya yang kayak domba Garut atau kambing Etawa ya pasti beda lagi gitu ya hasilnya. Ya pada intinya yang emas di sana gitu ya, ya ini sebatas guyon aja gitu ya, kita ngobrol-ngobrol masalah emas yang kemarin nanya kok katanya lebih untung kambing ternak LB sekarang dibanding kambing. Ya mungkin kambingnya kambing yang biasa gitu ya. Ya kalau misalkan dari perawatan ya mungkin LB pasti lebih lebih hemat gitu ya, pasti lebih gampang dibanding kambing gitu ya. Ya sesuai dengan apa yang tadi saya bicarakan gitu ya. Ya pada intinya gitulah. Untuk di tahun sekarang ya LB lagi lumayan naik lagi, jadi alhamdulillah bagi para peternak LB itu bisa cukup bahagia lah dengan harga yang sekarang gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa stabil harganya gitu. Jadi biar peternak LB itu lebih semangat lagi dan memiliki kreasi-kreasi yang baru gitu ya. Karena di LB masih banyak banget varian-varian yang belum terpecahkan teman-teman. Jadi yang mau ternak LB jangan takut rugi, pokoknya gas terus ternaknya. Nah mudah-mudahan nanti mendapatkan materi-materi yang diinginkan gitu ya. Contohnya kayak saya juga lagi impikan ini pengen punya YF ya, Biola YF itu saya pengen banget teman-teman, sama Biola Aqua B2 Inu MM. Nah, saya pengen banget itu, cuma belum kesampaian. Ya mudah-mudahan insya Allah lah nanti kita harus berdoa, berusaha, mudah-mudahan bisa kesampaian materi seperti yang saya impikan gitu ya suatu saat nanti. Mudah-mudahan ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, yang namanya ternak LB itu kita harus menikmati pasang surutnya, terus kayak model pembelajarannya, kayak model kondisi burungnya, terus kayak model kondisi harganya. Ya kita harus menghadapinya lah intinya gitu, buat pelajaran lah gitu ya teman-teman. Nih alhamdulillah saya juga ini dulu nggak kepikiran punya materi kayak model
biola aqua PF kayak gini. Dulu punya PF aja nggak sempet kepikiran terlintas gitu ya, karena harganya lumayan tinggi gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, di tahun sekarang saya bisa kesampaian punya biola aqua YF kayak gini, yang dulu bener-bener nggak pernah terlintas gitu ya teman-teman. Cuman lihat di gambar, cuman ya Allah saya pengen kayak gitu ya, kapan saya punya gitu ya. Alhamdulillah dengan hasil kerja keras gitu ya, hasil kesabaran, akhirnya saya punya ya teman-teman materi seperti ini. Karena ya dulu juga sama teman-teman, saya juga ada materinya dari yang bawah dulu gitu ya, dari biasa-biasa dulu, hasil dari gitu terus dianakin, dikumpulin uangnya. Alhamdulillah kebeli materi dari split gitu ya. Alhamdulillah ini hasilnya teman-teman. Ini salah satu yang membanggakan lah buat saya gitu ya, sebagai peternak kecil yang mencoba jadi peternak yang sukses lah. Amin ya Allah gitu. Karena impian saya di 2026 nanti saya pengen punya indukan minimal 10 pasang lah. Tinggal 5 pasang lagi teman-teman. Di rumah cuman baru ada 4 mungkin 6 ya, 6 pasang lagi. Dan belum aktif satu pasangnya gitu. Ya mudah-mudahan saya kesampaian teman-teman. Ya diberi kesehatan gitu ya. Diberi kesabaran, nah intinya mah itu gitu ya. Kita harus yakin ya, pasti bisa gitu. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, bagi peternak-peternak yang masih belum punya materi yang bagus ya, insya Allah lah nanti kita berdoa bareng-bareng mudah-mudahan kesampaian gitu ya. Karena lebih baik atau ya lebih bagus itu kita memulai dari nol ya teman-teman. Jadi kita lebih tahu gitu ya awalannya seperti apa gitu ya. Jadi lebih bangga lah gitu. Ini juga hasil indukan saya yang lama gitu ya, ini biola PB Ewing, hasil dari ibu bapaknya ini nih, sampai saya punya materi yang sekarang gitu. Itu karena hasil dari ini gitu ya. Dulu cuman lihat biola PB Ewing aja, cuman lihat di Google saya teman-teman, lihat-lihat di punya orang di Facebook, kapan saya punya. Alhamdulillah kesampaian juga nih, punya ibu yang kayak ibu bapaknya yang ini gitu ya, sampai jadi indukan dasar lah di kandang, indukan utama. Dan alhamdulillah menghasilkan udah banyak banget teman-teman, baik dari segi rezeki, dari segi uang gitu ya, sampai materi. Alhamdulillah udah cukup lah tuh ya. Gitu ya teman-teman, yang namanya peternak itu kita harus pinter-pinter buat memposisikan gitu ya, mana yang bakal harus jadi indukan prospek ke depan, atau misalkan jadi tiang dari ternakan kita gitu ya. Karena kalau misalkan kita salah ya nanti kedepannya kurang bagus gitu ya, dalam artian lama lah cepat berkembangnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu mau ternak LB ya kalian tentuin dulu nih, oh iya saya mau ternak ini, misalkan ternak biola PB Ewing. Nah cari atau ternaklah biola PB Ewing yang versi terbaiknya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang celing, cari yang celingnya, cari bodinya yang bagus, standar badannya yang bener-bener keren lah gitu ya, yang cakep gitu ya. Nah nanti kedepannya pasti dari si anakannya pun bakal menghasilkan yang baik-baik ya teman-teman, yang bagus-bagus, yang cakep-cakep. Nah nanti hasilnya bisa dijual ataupun misalkan jadi bahan regenerasi di kandang kalian gitu. Nah gitulah teman-teman. Kayak kalau misalkan kita yang bermodal minim gitu ya, ya puter-puter aja gitu ya. Jadi kayak model saya juga nih biola aqua PF ya, pasti saya simpan teman-teman buat di kandang gitu ya. Karena nanti buat regenerasi ibu bapaknya, sekarang ibu bapaknya lagi posisinya lagi nelor lagi teman-teman. Nah ini nanti bakal jadi penopang lah nanti ke depannya. Nah tinggal disilang-silangin gitu ya, yang ini silang sama ini aja nih. Nah buat menghasilin materi biola aqua B2 PF nih, split PF lah gitu ya. Ini kalau mudah-mudahan sepasang nih. Nah terus kemarin ini teman-teman, ini ada sedikit informasi yang saya nggak tahu nih bener atau salah gitu ya. Ya cuman ya mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi gini teman-teman, kemarin itu ada salah satu senior saya yang membagikan salah satu perbedaan gitu ya, jantan dan betina itu melalui ekor teman-teman. Jadi kan kalau sebenarnya kalau dari LB itu sendiri sekarang ya sampai sekarang gitu ya,
membedakan jenis jantan atau betina itu agak sedikit, emang agak sedikit susah teman-teman, agak sedikit susah gitu ya. Ya kadang emang kita itu berpatokan ke sapi tudang gitu ya. Nah kemarin itu dibagikannya itu dia membedakannya dari buntut teman-teman atau ekor ya. Nah katanya kalau misalkan si ekornya melebar kayak gini nih, melebar kayak gini, ini bisa lebih condong ke betina ya. Terus si kakinya agak sedikit melebar kayak gini nih, ngangkang. Nah ini biasanya ini betina, infonya gitu, ciri fisiknya. Nah kalau jantan katanya gini, si jantan itu cenderung si ekornya itu lancip teman-teman. Contohnya kayak gini nih, ini lancip, jadi nggak melebar kayak gini, tapi dia lancip ke sini. Nah, terus dari segi postur badan, si kakinya itu dia saat berdiri seperti ini dia lebih cenderung merapat teman-teman, nggak melebar kayak yang ini gitu ya. Dia lebih rapat gitu ya ketika di ini itu dia lebih gini tuh, kayak gini. Ini biasanya jantan. Infonya kayak gitu kemarin ya, itu sedikit selingan lah. Membedakan dari ekor dan postur badan atau postur kaki katanya gitu, cara membedakannya gitu ya. Mudah-mudahan benar gitu ya, karena emang sampai sekarang agak sedikit bingung gitu ya. Saya juga masih nunggu sampai birahi baru tak ketahuan gitu ya. Cuma sih kalau dulu saya emang patokannya dari segi kaki juga sih. Kalau kakinya agak melebar gitu ya biasanya itu betina, kalau kakinya merapat biasanya itu jantan. Dan ekor pun saya baru tahu kemarin ternyata itu yang bisa membedakan juga gitu ya. Ya mudah-mudahan itu jadi salah satu ilmu ya bagi kita, mudah-mudahan itu benar gitu ya. Karena tetap aja kalau sekarang itu kalau peternak-peternak besar yang apalagi kalau misalnya materinya udah di atas rata-rata itu ya pasti cek lab gitu ya teman-teman, cek DNA gitu untuk membedakan ini jantan atau betinanya gitu ya. Kalau misalnya dari kita mah peternak pinggiran ya ciri fisiknya gitu aja gitu ya, dari sapi tudang paling, terus dari postur badan biasanya gitu ya. Mudah-mudahan kita saya doakan mudah-mudahan kalian yang ternaknya sekarang masih kecil ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih besar ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, oke untuk siang hari ini mungkin video cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih yang selalu setia support saya, menonton gitu ya, subscribe, itu terima kasih ya teman-teman. Nah untuk biar channel ini semakin terus berkembang, ini sedikit lagi menuju ke 1000 subscriber teman-teman ya. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seperti biasa, komen-komen aja ya teman-teman, kita bahas bareng-bareng ya. Pada dasarnya di sini saya hanya ya sharing-sharing pengalaman, terus ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah gitu ya. Saya nggak ada niat untuk menggurui gitu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman.